Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah jangan tersulut kesesatan duniawi. Saudara, hari-hari ini Tuhan banyak berbicara kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki hidup yang kekal atau memiliki keselamatan. Nah, salah satunya adalah bahwa kita harus mengasihi Tuhan Yesus dan bukan dunia ini. Katakan amin. Makanya, saudara jangan tersulut kesesatan duniawi. Dunia seringkali begitu menarik sehingga anak-anak Tuhan bisa kehilangan fokus dalam mengiringi Yesus. Hati-hati saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata tersulut adalah terbakar. Jadi kita melihat dunia, kita terbakar, kita hanyut, kita tertarik kepada dunia. Kita lupa satu pribadi yang begitu menarik, jauh lebih menarik daripada dunia ini, yaitu Yesus Tuhan kita. Dan ingat, kita bukan dari dunia. Kita tidak akan ada di dunia ini selamanya. Kita akan kembali kepada rumah Bapa di surga. Boleh katakan amin? Nah, arti kata tersulut itu adalah terbakar atau bisa diartikan sebagai arti lain tersulut. Itu adalah berpijar. Jadi kita tidak boleh terbakar ya atau dihabisi oleh kesesatan duniawi. Dunia sesat. Kita jangan ikut dunia. Kita harus fokus kepada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan dan juru selamat kita. Yang mau sama-sama dengan saya kita katakan amin. Nah, agar kita tidak tersulut kesesatan duniawi dan kita bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesama, maka kita harus lebih memperhatikan kalimat ini. Menang terhadap daya tarik dunia. Mari kita baca bersama-sama 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. So, hati-hati saudara, kita bukan dari dunia dan jangan mengasihi yang ada di dunia. Mari kita tetap lebih mengasihi Tuhan yang mau katakan amin. Nah, di Matius 6 ayat ke-24 dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, manusia pada umumnya memiliki 5 indera yang sering kita kenal dengan nama panca indera. Yang terdiri dari indera penglihat atau mata, pendengar atau kita sebut telinga, pencium atau hidung, pengecap atau kita katakan lidah, dan perasa yaitu kulit kita. Manusia akan merasa senang sekali bila kelima indera ini dipuaskan. Contohnya, melihat yang bagus-bagus, mendengar yang merdu-merdu, mencium bau-bau yang harum, mengecap yang enak dan lezat, merasakan yang lembut, dan semua itu yang ditawarkan oleh dunia. Hati-hati. Hal ini akan membuat manusia semakin melekat kepada dunia. Bahkan bukan lagi melekat, bahkan lebih daripada itu, manusia memiliki ketergantungan yang luar biasa akan dunia ini. Belum lagi, kebutuhan manusia akan kebanggaan diri, pengakuan dari orang lain yang semakin membuat manusia memperbaiki penampilan supaya dipuji-puji orang. Nah, ujung-ujungnya manusia menjadi sombong dan besar kepala. Manusia ingin terlihat indah, menawan. Manusia jadi tergila-gila dengan barang-barang yang bermerek. Mereka lakukan hal-hal itu hanya untuk memuaskan rasa bangga dan mendapatkan pengakuan dari dunia yang sebetulnya juga tidak terlalu peduli. Semua hal ini adalah salah satu keinginan daging manusia yang juga ditawarkan oleh dunia. Dan ini sungguh-sungguh terjadi. Semakin hari, manusia semakin berusaha untuk memuaskan hasratnya dan keinginan dagingnya. Karena itulah, kita harus bertobat dari segala kedagingan kita dan mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Boleh katakan amin? So, pada waktu manusia bertobat dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang pertama, manusia diperhadapkan dengan sebuah kebenaran yang baru, yaitu Yesus Kristus. Di mana Yesus tidak menawarkan kemegahan dan kemewahan dunia, tetapi Yesus Kristus memberikan contoh kesederhanaan dalam kehidupannya. Waktu Yesus di muka bumi, Yesus memberikan contoh kesederhanaan lewat teladan hidupnya. Kita bisa belajar bagaimana Yesus mengajarkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita.
Maka di Roma 14 ayat 17 dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Manusia yang sudah bertobat dan mengenal kebenaran yang baru ini tidak secara langsung dapat mengubah pola pikirnya. Kita perlu waktu. Namun karena kita sungguh-sungguh kita berdoa, maka Tuhan sanggup mengubah kita. Amin. Yesus Kristus pun sadar akan hal ini. Tidak mudah bagi manusia untuk mengubah paradigma yang sudah terlanjur melekat di dalam kepala manusia itu. Nah saudara, ada seorang ahli Alkitab bernama Jim Sennett menemukan bahwa ada 2350 ayat tentang uang, 500 ayat tentang doa, dan 500 ayat tentang iman. Ada 1 dari 10 ayat di perjanjian baru berbicara mengenai uang. Perumpamaan Tuhan Yesus mengenai uang lebih banyak daripada tentang surga dan neraka. Itu artinya kita harus hati-hati. Jangan tersulut kesesatan duniawi. Katakan amin. Yang kedua, manusia mulai belajar kebenaran yang baru. Ada 1 langkah lagi yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus kepada manusia. Tuhan memberikan rohnya kepada manusia. Dan rohnya ini diam di dalam manusia untuk memimpin, menguatkan, memampukan manusia untuk dapat hidup sebagai manusia roh. Manusia diproses untuk tidak lagi memprioritaskan keinginan dagingnya. Dan mulai belajar untuk menumbuh kembangkan manusia rohnya. Sehingga akhirnya manusia dipersiapkan untuk memiliki hidup yang kekal, yaitu keselamatan. Roma 8 ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Katakan amin. So, memiliki roh Kristus adalah sebuah tanda dan bukti bahwa kita adalah milik Kristus. Maka kita harus hidup di penuh Roh Kudus. Yang mau sama-sama katakan amin. Berikutnya, kita baca Roma 8 ayat 6-8. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Boleh sama-sama katakan amin. Dunia masih berusaha untuk menarik manusia dengan segala jerat dan tipu dayanya. Bila kita masih memilih untuk memuaskan keinginan daging, maka tipu daya dunia akan terasa sangat menarik. Tetapi bila kita berusaha untuk menjadi manusia roh, lebih mementingkan pertumbuhan rohani, maka tipu daya dunia menjadi tidak menarik sama sekali. Saudara, dunia dengan segala jerat dan tipu dayanya sedang menuju pada kemusnahannya. Sedangkan kita sebagai milik Kristus yang sudah diperlengkapi dengan rohnya, terus-menerus berusaha dan berjuang untuk mendapatkan kepastian dalam hidup yang kekal, yaitu keselamatan itu. Dengan belajar akan kebenaran yang baru ini, manusia diperhadapkan dengan 2 kutub. Yang satu adalah daya tarik dunia, dan yang satu lagi adalah daya tarik surga. Daya tarik dunia menawarkan kepuasan daging, dan yang satu lagi adalah hidup kekal, di mana kita memperoleh keselamatan yang membutuhkan pertumbuhan dan perkembangan dari manusia roh. Faktanya 2 hal ini dari hari ke hari sepertinya saling berusaha menarik masing-masing kita. Pertanyaannya, apakah kita masih ingin memuaskan keinginan daging yang secara manusia kelihatannya sangat menawan hati dengan segala kegemilangan dan kemuliaannya? Apa yang ditawarkan dunia, daya tarik dunia itu sangat menarik. Dan kubu yang satu lagi adalah keinginan untuk mendapatkan hidup yang kekal, yaitu keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya yang percaya dalam nama Yesus, di mana kita membutuhkan kedewasaan roh. So, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Sehingga bila kita ingin betul-betul serius untuk memiliki roh yang semakin kuat dan semakin bertumbuh, maka kita harus berani untuk menahan keinginan daging kita. Bukan hanya menahan, tapi juga kita harus berjuang dan berusaha untuk mengalahkan keinginan daging kita. Boleh katakan amin. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Sehingga menjadi sangat jelas saudara, Bapak Ibu semua, bahwa salah satu tanda bahwa kita sudah memiliki hidup yang kekal adalah keselamatan, yaitu waktu kita menang terhadap daya tarik dunia. Kita tidak tertarik lagi dengan tipu daya dan jerat dunia. Waktu kita sudah menang terhadap daya tarik dunia, hidup yang kekal, yaitu keselamatan, sudah menanti kita semua. Mari kita berdoa sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan permai. Keselamatan yang kita peroleh, kita jaga. Kita tetap memelihara iman. Kita menyelesaikan pertandingan. Yang setuju dan percaya bersama dengan saya, kita sama-sama katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus buat semua rekan-rekan yang mengikuti khotbah minggu ini, agar kami tidak terpikat oleh tipu daya dunia. Kami tidak tersulut oleh hal-hal yang duniawi. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar fokus kami ke surga. Kami rindu Tuhan, Engkau terus memimpin dan menuntun kami untuk memiliki karakter seperti Kristus. Kami mau semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami mengasihi Tuhan dan sesama. Kami tidak mau mengasihi dunia ini. Kami mau hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga selama-lamanya. Berikan kekuatan buat setiap kami agar terus kami bukan hanya bertahan, tapi kami mengalahkan keinginan daging kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.